Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita yang selalu berselawat kepada Rasulullah, yang fahmunnya ini dengan mudah berselawat, mengucapkan, mencari syafaat Rasulullah fi yaumil akhir nanti, kita hendaknya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di mana di situ tidak ada lagi lindungan selain daripada lindungan Allah. Maka jangan beragu, acak-acaklah kita mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ibu bapak, hadirin wal hadirat jamaah qiyamul rahimakumullah, yang selalu kita hormati ketua pengurus masjid seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, kemudian para tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat dan ditinggian sarantiam dan didahulukan selangkah ini mama, kemudian para pendokan buang Dempapeh rumah gadang, uni ambo, ente, kakak, sadonya yang hadir tidak bisa disampaikan satu persatu namanya. Teristimewa kepada anak-anak kami yang kami sayangi. Sebagaimana poin kita hari ini, keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan.
Keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sudah jelas jauh pahalanya ibunda. Jauh berlipat ganda dibanding yang hari-hari lari. Artinya di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja, ketika kita mau membaca Al-Quran sesuai dengan kategori dan adabnya, ya nego, kategori dan adabnya, sebelum baca Al-Quran awak biudu dulu, apalagi diiringi menghadap kiblat, satu huruf itu lah 10 sampai waktu. Satu huruf lah 10 hadis riwayat Bukhari wa Muslim sahih. 10 ada. Sedangkan di Fisar Siam di bulan Ramadan lebih lagi. Silakan nanti kita cek. Yang jelas ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir, keutamaan membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, terlepas dari pahala yang berlipat ganda, ibu ya. Kalau itu udah jaleh itu. Pada diri awak dulu. Coba pada diri awak. Terkadang dengan sering dan cenderungnya kita membaca Al-Quran, pikiran dan jiwa itu plong di bednya, refresh, sejuk. Terkadang anak kita baca itu apalagi wa iringi dengan terjemahan, tak disampur-sampur pun awak kita baca tadi kan ada orang tak tahu bahasa gitu. Dengan mencelitnya kalimat atau artian, sesuai itu masalah itu jawaban kita rasul. Jadi intinya yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran, penyejuk jiwa. Itu yang pertama. Atau hati menjadi tenang. Kalau orang sudah tidak mau lagi kenal dengan Al-Quran, supo ceter kebu itu salah satu sisi sampaikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati seseorang tadi itu ada sebuah penyakit. Penyakit itu nak bisa diubek pak. Iyo nak coba. Ndak bisa diubek dene. Kalau nak urang tu sendiri nak ubek. Jadi kecil penyakit ko batuk saya, damam saya, aku buang panek-panek saya, sakit kepala. Nah itu sebenarnya penyakit negara. Kalau dalam kajian tasawuf kalau kita nak mau mencari penyakit yang paling baik itu adalah penyakit batin. Na'udzubillah. Ini erat katanya kata Allah tadi, firman Allah tadi. Penyakit batin adalah penyakit yang tersarang di situ. Orang tidak bakalan tahu tuh. Inyo seorang tidak bakalan tahu tuh. Tapi orang banyak lebih tahu duluan. Tapi coba cari penyakit awak nak serupa kanker lah namanya, liper lah namanya, alai. Betul batuk lah namanya, hernia lah namanya. Ujung-ujungnya kalau memang parah pada mati. Sesuai ayat yang kita baca tadi. Tapi ketika penyakit hati panjang perjalanannya di dunia yang merasai, kasakaratul maut lebih merasai. Habis sakaratul maut inyo mati di alam kubur pun inyo merasai. Na'udzubillah. Acok-acok awak mungkin. Acok-acok kita meminta kepada Allah dan awak bersih diri awak. Balik kepada poin. Jadi yang pertama, dapat menyejukkan jiwa, hati menjadi tenang. Yang kedua, berlipat gandanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlipat gandanya seperti yang kita taramkan tadi. Coba kita cari sebuah hikmah. Kenapa kita harus keras membaca Al-Quran? Agar jangankan kita saja yang dapat baca Al-Quran. Itu salah satu keutamaannya buat baca Al-Quran. Jangankan awak sana yang dapat, tapi apabila ada salah seorang hamba Allah yang mendengarkan orang baca Al-Quran, taman nuang jadi situ, nyerendungannya elok. Bapak halu orang nama menuang tadi, mengalir pahalanya kapak yang baca Al-Quran. Jadi kepada para gori, aku pesan lihat dulu. Jangan karena dek ingin ria.
Tapi carilah ibadah di dalam kesebanyak-banyak. Itulah tujuan ibu juga Pak baca Al-Quran itu dengan suara keras. Di samping hati sejuk, di samping hati tenang. Orang tahu deh Pak. Dia cai wasuk menjadi dia cai ramah ayatnya dibaca. Kemarin dong dalam tuh. Akhirnya bapak mana tahu hidayah Allah datang. Dia buka coba jadi Quran tadi. Nampak ada. Itu ayat tadi. Satu. Kemudian yang ketiga, salah satu keutamaan membaca Al-Quran itu adalah menghindari diri kita dari berbuat murka. Coba kita bayangkan, ada beberapa menit waktu yang kita gunakan untuk kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi bagi hamba Allah yang mau berpikir, mau memanfaatkan waktu sekecil mungkin yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Quran, jauh lebih tinggi fadilahnya. Nah, permasalahannya sekarang ibu dan bapak hadirin yang dirahmati, bagaimana dengan kami yang tidak baca Al-Quran, tidak pandai baca Al-Quran? Allah tidak pernah putus dengan rahmat. Surat-surat lain kan banyak apa ada wakna pendek. Itu kita hiasi. Indah ya dapet do basalawat awak le. Indah ya dapet do istighfar awak le. Makanya ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, satu lagi tambahan ilmunya, ketika ada imam memandu kita untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ikut bu, Pak. Satu awak. Kalau ada imam memandu untuk istighfar, astaghfirullah kece imam, ikut awak. Ba'a mengko betu, kalimat di awal istighfar astaghfirullah itu alif. Arti istighfar itu ampuni aku ya Allah. Alif kalimatnya. Alif itu dalam kaidah bahasa artinya mufrad. Orang yang bersangkutan membaca. Kalau seandainya imam baca astagfirullah, awak di belakang mohon maaf ya, tidak satu membaca. Ibu secara tidak langsung tidak termasuk dalam jemaah khusus seputar beristighfar kepada Allah. Jadi kalau satu awak beristighfar, insya Allah awak termasuk hamba Allah yang selalu mencari pintu ampunan Allah yang seluas-luasnya. Tahu? Pak, kita tutup di istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sepanjang tausiah kita tadi mudah-mudahan bermanfaat. Kau ada khilaf kata nindak talataan pura tampeknya, mohon maaf nan sagadang-gadangnya. Langkok-langkok lapau nasi rami orang membali jasama salam tadi yang mau memulai. Assalamualaikum pulau berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.